Waalaikumsalam. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp, silakan saja. Baik, Ustadz, kita coba sapa penelpon kita dulu ini Ustadz. Ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, baik. Bisa dicoba lagi, silakan saja pendengar di 812878 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 081166669975. Di kesempatan kali ini kita membahas terkait malam yang indah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tito terputus tadi Tito. Terputus ya, baik, ya. Tidak apa-apa. Ini Ajo sudah bisa ikut kembali bergabung. Silakan Ajo dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustadz Firdaus. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ajo, silakan. Ya. Silakan dalam Al-Quran itu. Bumi ini kuciptakan untuk Nabi Muhammad. Jadi kalau tidak ada Nabi Muhammad mungkin bumi tidak ada. Jadi begitu mulianya Rasulullah itu. Jadi kalau orang kan sekarang sedangkan Allah saja berselawat kepada Nabi. Bagaimana pula orang yang kikir itu Ustaz? Kan banyak sekarang disebut nama Muhammad kan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad kan diulang. Kalau kita cuekkan bagaimana pula itu Pak De? Apakah dapat nanti syafaatnya itu di hari akhirat? Minta pencerahannya Pak De. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Nah, orang yang mencintai Rasulullah, dia akan menegakkan sunnah. Terus tanda-tanda cinta itu ya, misalnya kita bagaimana hormat dan sayang, cinta kepada kedua orang tua. Tatkala nama orang tua disebut, itu pasti ada pengaruhnya. Atau melihat tulisan namanya sama dengan ayah atau ibu, juga ada pengaruhnya. Ini Rasulullah, dia adalah junjungan kita, pembimbing kita, pencerah ya. Malah disebut juga dalam syair itu, Muhammad itu mataharinya dunia, menerangkan kegelapan yang ada di hati. Nah, tatkala disebut memang ya begitu, bagaimana kami berselawat pada engkau, Nabi ajarkan Allahumma salli ala Muhammad. Terus tatkala disebut namanya ya kita berselawat. Nah, bagi orang yang kikir tidak mau berselawat, berarti ini kan cintanya pada Rasulullah ya dikatakan tidak ada. Tidak ada pengaruhnya disebut atau tidak, sama saja. Jangan-jangan kita diisyaratkan dalam Al-Quran diberi nasihat atau tidak, sama saja, karena hati tertutup. Tertutup itu artinya kafir. Orang kafir kan diberi santapan rohani atau kajian-kajian, tidak ada pengaruh. Bayangkan saja sebuah gelas ditutup dengan penutupnya, lalu dituangkan air, tidak masuk air apapun, air jus kah, teh manis kah, teh telur yang sudah lalu dituangkan ke dalam gelas, air susu, setetes pun tidak masuk. Jadi kita takut, jangan-jangan hati sudah tertutup kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak berselawat, jadi rugi. Jadi mari dibangkitkan cinta kepada Rasulullah bagi yang belum tersentuh. Ya, saya kira rajin-rajinlah baca Al-Quran, sebab dalam Al-Quran namanya disebut, sifatnya disebut. Terus pahami terjemahan salat, karena namanya disebut di dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad, ada itu ya kalimatnya. Itu penuh penghayatan. Nah, waktu memulai bicara, waktu berjumpa, itu ya berselawat pada Nabi. Nah, jadi Allah saja berselawat, malaikat saja berselawat, ya tak hentilah malaikat itu berselawat dengan cara dia pula. Nah, kita ini selalulah berselawat kepadanya.
Apalagi begitu namanya disebut langsung spontan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau ada juga etika tatkala membaca Muhammad lalu sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam penulisan tatkala disebut Muhammad itu dilengkapi dengan SAW ya, yang disingkat. Sebenarnya memang idealnya kan ditulis sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaupun disingkat SAW dalam bahasa tidak salah, tapi yang penting di hati ada ucapan sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu kira-kira, merugilah orang yang tidak berselawat padanya. Kita ini kan termasuk orang yang tahu diuntung. Orang sebenar orang itu adalah orang yang tahu malu, punya perasaan, dan punya masa depan yang panjang, yakni akhirat. Nah, itu orang sebenar orang yang beriman. Kita tidak mau kalau hanya sebatas makhluk, misalnya ayam, kambing, dan lain-lainnya, kan dia juga masa depan hidupnya, pokoknya dia selamat sampai akhir hayatnya. Jadi ternak kita dia tidak berpikir masa depan di akhirat itu. Nah, kita akan berpikir masa depan akhirat itu, kita ingin jumpa dengan Rasul sampai di akhirat nanti. Sebab ada seorang sahabat muda namanya Su'ban, itu cintanya kepada Rasulullah bukan main. Ya Rasulullah, adakah kesempatan aku jumpa dengan engkau satu kali, jadilah di akhirat. Akhirnya Allah jawab di dalam surat An-Nisa, siapa yang taat pada Allah dan Rasul dipertemukan nanti dengan orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah. Pertama siapa? Minan nabiyina, seluruh nabi-nabi. Nah, sampai begitu. Ya. Baik. Baik, itu untuk Ajo ya, Ustadz ya. Untuk Anda pendengar yang masih ingin ikut bergabung, silakan melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Baik, kita coba sapa penelpon lagi, Ustadz. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Tito. Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Asmara. Ibu Asmara. Silakan Ibu Asmara. Di Mentawai ya? Iya, betul. Iya, silakan Bu Asmara. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz, atau dipanggil Pak D, boleh nggak apa-apa ya? Ya, boleh. Ya. Saya tanyakan masalah selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang pakai Sayyidina gitu, adalah Sayyidina Muhammad. Ada nggak pakai Sayyidina? Yang bagus itu mana Ustadz? Pakai Sayyidina atau nggak pakai Sayyidina gitu? Pertanyaan saja Ustadz, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, untuk kalau saya tidak melazimkan pakai Sayyidina, tapi tidak pula menyalahkan, karena Rasulullah tidak pula suka berlebih-lebihan. Sayyidina itu artinya bisa dimaknai penghulu, ya, dan lain-lain lah ya. Saya pernah mendengar keterangan dari Pak Samsir Raus, karena dia memahami kedalaman bahasa Arab. Ternyata ya Nabi tidak menginginkan juga pakai ucapan yang lebih itu. Tapi ya yang jelas pertama dalam bacaan salat itu ikutilah hadis-hadis tentang bacaan salat itu tidak ada pakai Sayyidina. Kan masih ada orang Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, kayak gitu ya. Jadi tidak pakai Sayyidina. Nah, dalam bersalawat bagaimana? Kalau saya ditanya ya ikuti sajalah bagaimana Nabi menjawab, bagaimana kami bersalawat padamu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Tapi kalaupun pakai Sayyidina, saya tentu tidak ikut pula mengatakan itu salah, karena banyak juga guru-guru kita yang mengamalkan. Nah, yang penting sekarang intinya bagaimana benar-benar kita mencintai Rasul, menegakkan sunnahnya semampu kita dan selalu belajar. Mungkin begitu Ibu tentang pakai Sayyidina atau tidak. Ya. Oke, baik. Ini ada pendengar kita juga yang ikut bergabung Ustadz melalui WA ya, dari hamba Allah bertanya terkait hikmah yang bisa diambil untuk kehidupan kita sehari-hari dari indahnya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagaimana bisa disampaikan kembali, Ustadz, silakan. Ya, indahnya kelahiran itu ya, bagaimana hari-hari melahirkan itu ditunggu. Apalagi ya maaf ya,
misalnya nikahnya itu sah, Iya. mendapat restu, administrasinya jelas, jadi tidak kawin di atas tangan atau di bawah tangan, apa namanya ya, tidak nikah siri misalnya, sebab nikah itu ya siar, bukan siri-siri atau sembunyi-sembunyi itu. Nah, begitu pernikahan sah, dapat doa restu, membangun dua keluarga besar, pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Nah, begitu ada berita kehamilan itu semuanya gembira. Nah, dihitung hari kehamilan itu sudah 8 bulan, 9 bulan, ya menunggu hari, itu sangat ditunggu-tunggu. Nah, bagaimana malam indah melahirkan itu, aplikasinya untuk kita sekarang ya, hendaklah suami jangan menjauh. Kalau misalnya perkiraan dokter 3 hari lagi, ternyata suami dinas misalnya, hendaklah minta cuti, kira-kira begitu ya. Kalau misalnya bekerja jangan jauh-jauh, dan HP jangan jauh di tangan karena berita sesuatu sangat penting. Nah, indahnya masa Rasulullah, waktu Muhammad SAW itu lahirkan di malam hari, dia tidak merasa sakit, dia penuh menghadapi dengan gembira dan tenang begitu kelahirannya, dan suasana menjadi tenang waktu itu. Nah, terus pengakuan-pengakuan waktu itu ya terjadi yang aneh-aneh dan indah, bahkan dari kalangan Yahudi itu melihat ada bintang yang dinamakan Ahmad. Jadi kalau itu susunan bintang itu disebut Ahmad. Bintang itu hanya muncul hanya sekali saja. Jadi sampai diterangkan dalam kitab Taurat begitu. Jadi ada yang melihat bintang, ini bintang, bahwa yang dijanjikan dalam kitab Taurat itu dia lahir, bintang itu tidak akan terlihat kecuali malam kelahiran Nabi yang terakhir. Sampai seperti itu ya kajiannya. Jadi suasana lahirnya Nabi SAW itu ya indahlah untuk seluruh alam. Bagaimana indahnya, hancur-hancuran media untuk berlaku syirik seperti sembahan berhala. Api yang dinyalakan padam waktu itu, padahal tidak ada angin topan yang menghembus atau tidak ada gempa sehingga semuanya berantakan, hancur-hancuran. Tapi ya dengan kuasa Allah, maka itu ditangkap sebagai isyarat. Nah, begitu juga kalau misalnya sekarang lahir, berarti ya alhamdulillah, sudah ada hasil, alhamdulillah Allah percaya diberi amanah, alhamdulillah kalau bertambah keluarga akan bertambah rezeki dan seterusnya lah. Oke, baik. Ustadz, ada lagi ini pendengar kita yang ikut bergabung melalui WA, ada Ibu Eli di Bukit Tinggi. Eli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita belum sholat zuhur sementara asar sudah masuk. Nah, sholat apa yang kita dahulukan? Izin pencerahannya Ustadz, terima kasih. Ya, itu kenapa bisa terjadi? Bisa saja ya karena sebenarnya mau salat zuhur, tapi ada musibah, apakah kebakaran dan lain sebagainya, sehingga belum bisa sempat salat. Atau operasi misalnya ya, belum pula di jamak tadinya. Atau dalam pengobatan lah, kiranya waktu asar sudah hampir masuk atau sudah masuk. Zuhurnya bagaimana? Ya salat zuhur lah dulu, baru salat asar. Tapi kalau misalnya terang-terangan dalam status musafir, itu kan dia kan dijamak ya, dijamak dan dikasar. Salat zuhur dulu 2 rakaat, terus salat asar 2 rakaat. Kalau dalam perjalanan atau situasi dalam perjalanan lah, belum kembali ke kampung halaman. Kalau tadi itu ceritanya karena sesuatu hal, ya didahulukanlah zuhur baru asar. Tapi kalau situasinya begini, ibu belum salat zuhur karena ya segala sesuatulah, tahu-tahu orang sudah azan asar, terus ikamat, ibu langsung bergabung. Kalau misalnya salat berjamaah di masjid ya, langsung bergabung asar itu. Nah, sudah asar salat zuhur. Tentu orang akan bertanya, salat apa pula ini ibu? Padahal tidak ada lagi salat sunat. Ya tentu nanti bisa diberi pemahaman. Orang bisa saja mengolok-olok, mencibir atau senyum-senyum cemooh misalnya karena tidak paham. Maka untuk itu jagalah salat, jangan sampai nanti menyebabkan terjadi fitnah atau ya kerugian pada diri sendiri. Tapi
Kalau memang saatnya ada sesuatu hal yang tidak bisa dielakkan, cara penyelesaiannya kira-kira seperti itu. Iya, baik Ustadz, karena waktu juga yang membatasi kita, Ustadz bisa berikan poin-poin ataupun juga closing statement ini dari bahasan kita malam yang indah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustadz. Nah, Aminah yang dirundung sedih ya sejak dia ditinggalkan oleh suaminya, berpisah salaman waktu itu, ternyata salaman terakhir. Terus dia hamil, mengetahui dirinya hamil, tapi kepada siapa, bagaimana cara memberitakan kepada suami karena jauh waktu itu, jelaslah belum pakai WA ya. Kalau pakai WhatsApp kan bisa diberi kabar, Bang ini sudah ada hasil nih ya, tentu. Nah begitu dia hamil dia sedih karena suami jauh. Tadinya gembira lalu sedih. Nah sedihnya itu disemangati oleh Ummu Aiman. Nah datang lagi ujian serangan tentara bergajah, lalu dia tata hatinya, dia beriman kepada Allah tentunya, biar kami di sini memperlindungkan diri pada pemilik Ka'bah. Ya, alhamdulillah gajahnya hancur-hancuran bersama tentaranya. Nah malam kelahiran itu begitu indahnya bagaimana. Pertama tidak sakit. Jadi dia tidak ada mengeluh ya, tidak mengeluh, lahir dengan nyaman dan selesai, dia bisa urus dirinya dan terus dia memberi utusan kepada utusannya atau pembantunya supaya dikabarkan kepada mertuanya Abdul Muthalib bahwa cucunya sudah lahir. Karena kakeknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib juga dirundung sedih karena anaknya Abdullah meninggal. Nah sekarang anak Abdullah lahir, maka ini adalah obat juga. Jadi semuanya jadi gembira, termasuk Abu Lahab sangat gembira. Abu Lahab itu sedih Abdullah meninggal adiknya. Nah sekarang anak Abdullah lahir, Abu Lahab sangat gembira sehingga dialah yang mencarikan siapa yang menyusukan Muhammad kecil yang pertama kali, Syaibah ya, Suwaibah, mantan budak dari Abu Lahab. Nah, itu yang menyusukan. Jadi malam itu ya kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat suasana bahagia. Bahagianya tidak hanya keindahan di langit saja atau keruntuhan media-media syirik, tapi juga sampai suasana hati semuanya jadi gembira. Mungkin itu, dan mari kita tanamkan rasa cinta dan rindu dan selalu berselawat kepadanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama, Tito. Sudah bersama di kesempatan kali ini dalam program Mutiara Pagi. Sampai bertemu lain kesempatan ya Ustadz ya, mudah-mudahan nanti bisa mampir lagi di studio kita di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut bergabung melalui telepon, kemudian juga beberapa pendengar kita melalui WhatsApp. Untuk Anda juga di kesempatan kali ini yang sudah mendengarkan kami, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita ini bisa jadi berkah untuk kita bersama ya Ustadz ya. Iya. Oke, baik. Pendengar kita, jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan warta berita daerah untuk Anda di kesempatan Padang pagi ini. Saya akhiri Mutiara Pagi kali ini terkait pembahasan kita malam yang indah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan narasumber kita pendengar ada Al-Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Terima kasih banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.